Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal terkait dengan UP, PPG dalam jabatan. Ini kebetulan yang saya kupas adalah beberapa soal untuk jenjang PGSD. Jadi di sini disajikan beberapa permasalahan, nanti akan kita bahas beberapa soal ya. Baik, kita langsung pada soal yang pertama. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase titik-titik. Opsinya ada pragmatik, semantik, sintaksis, morfologis, dan fonologis. Sebelum kita menjawab, berarti kita harus tahu maksud dari fase pragmatik sampai dengan fonologis itu seperti apa gitu ya. Baik, fase pragmatik itu adalah lebih condong kepada fase penggunaan bahasa. Jadi di sini seorang peserta didik bisa menempatkan penggunaan bahasa pada kondisi tertentu. Misalkan di sini pada saat diskusi di dalam kelas, ketika seorang siswa ingin menyampaikan pendapatnya, maka dia akan menggunakan kalimat mohon maaf, menurut pendapat kelompok kami adalah seperti ini, dan seperti ini. Nah, ini berarti peserta didik itu sudah mencapai fase pragmatiknya. Jadi seperti itu. Kemudian ada keempat fase yang lain, semantik, sintaksis, morfologis, dan fonologis. Itu adalah fase penguasaan bahasa. Jadi sudah berbeda di sini ya, penggunaan sama penguasaan. Kalau penguasaan itu berarti tahapan yang harus dicapai oleh peserta didik sebelum menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Ya. Nah, pada fase penguasaan bahasa di sini, tahap awal itu diawali dari fonologis terlebih dahulu, yaitu sistem bunyi dari sebuah bahasa, termasuk bunyi yang digunakan dalam dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat dikombinasikan. Fase fonologi ini biasanya terjadi pada usia rentang 0 sampai 2 tahun, di mana kondisi anak saat itu belum mampu untuk bisa mengutarakan sebuah kata ya. Jadi dia lebih condong untuk mengekspresikannya dengan bunyi-bunyian. Contohnya ketika dia ingin minum, nah, dia pasti akan eh, mengekspresikan dengan entah memukul tempat minum untuk susu atau apa gitu ya. Jadi karena memang saat itu dia masih belum bisa mengucapkan sebuah kata, jadi dia masih dalam proses mengekspresikan dengan bentuk bunyi-bunyian seperti itu. Ini fase fonologi. Kemudian yang kedua morfologis. Nah, ini merujuk pada pembentukan kata, sudah mulai tahap mengeja di sini untuk morfologis. Jadi misalkan dia ingin makan, dia akan bilang ma 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 makan gitu ya, atau ma gitu ya. Nah, jadi ada ini ada pembentukan katanya di sini. Ini termasuk dalam fase morfologis. Kemudian yang ketiga di sini fase sintaksis, yaitu kombinasi dari beberapa kata ya untuk menjadi sebuah kalimat. Contoh misalkan anak itu ingin minum gitu ya. Jadi dia bilang dulu, "Ma, haus, ambilkan minum," misalnya seperti itu. Nah, jadi ini dia sudah mulai untuk berimajinasi membentuk sebuah kalimat. Ini fase sintaksis. Dan yang terakhir di sini ada semantik ya. Semantik di sini merupakan fase seorang anak bisa memahami makna yang ada di dalam kata dan kalimat. Jadi apa yang disampaikan sama orang lain dia sudah paham maksudnya seperti apa. Nah, kita kembali pada soal di sini. Dalam soal ada sintak yang jelas di sini, ada keyword ya, ada keyword yang jelas. Anis juga sudah dapat memahami penjelasan guru. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan kira-kira jawabannya termasuk dalam fase
Iya, benar. Semantik ya. Nah, saya pikir udah jelas kalau ini. Paham ya? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran yang seperti apa gitu ya. Nah, ada kontekstual, ada direct, kemudian berbasis masalah, kooperatif, sama berbasis project. Kita kenali satu persatu. Kontekstual itu adalah sebuah pembelajaran yang mengaitkan materi dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kontekstual. Nah, dalam soal ini tidak mencakup pada materi yang jelas. Jadi digambarkan secara umum saja dalam soal. Berarti jelas jawabannya bukan yang A ya. Kemudian direct di sini. Direct di sini biasanya ada tahapan atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Jadi ada langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Misalkan peserta didik menyelidiki tentang kalor pada suatu benda. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Entah siswa yang pertama tahapannya menyiapkan alat dan bahan dulu, kemudian dari situ diarahkan lagi siswanya nanti memasukkan air dalam bejana dan sebagainya. Nah, ini direct seperti itu. Kemudian berbasis masalah. Untuk berbasis masalah di sini biasanya di awal disajikan permasalahan di dalam pembelajaran. Contoh misalkan pencemaran lingkungan gitu ya topiknya. Nah, pencemaran lingkungan di sini disajikan terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian dampaknya terhadap kesehatan seperti apa dan lain sebagainya sehingga peserta didik itu bisa berpikir kritis ya, berpikir kritis untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan itu tadi. Nah, ini berbasis masalah. Kalau kooperatif di sini ada ciri khasnya yaitu ada pembentukan kelompok, ada diskusi. Ini adalah pembelajaran kooperatif. Kemudian kalau berbasis project, ini adalah sebuah pembelajaran yang nanti lebih berorientasi pada karya. Jadi nanti penilaiannya, instrumennya itu bisa menggunakan unjuk kerja. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kita kembali pada soal di sini. Di sini ada keywordnya membentuk kelompok, kemudian ada diskusi, maka jelas jawabannya adalah yang ya kooperatif. Jelas nggih? Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator, B. Manajer, C. Administrator, D. Motivator, E. Sumber informasi. Pembelajaran menggunakan metode inquiry, discovery, dan lain sebagainya ini merupakan tipikal pembelajaran yang menerapkan student center. Artinya student center di sini jelas siswa adalah sebagai center, sebagai pusatnya. Jadi bukan guru lagi yang berperan paling utama, tapi siswa. Di sini kalau sudah menerapkan student center, maka jelas tugas dari seorang guru itu satu sebagai fasilitator. Ya. Jadi menyiapkan apa yang harus dilakukan sama peserta, baik itu dari langkah-langkah pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita kembali pada soal, maka jawaban yang paling tepat adalah sebagai ya fasilitator. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya, seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Turner yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah titik-titik. Nah, di sini untuk menemukan solusi dari permasalahan ini, baik itu pembelajaran enaktif, ikonik, atau simbolik, ketiganya ini
ada satu persamaannya, yaitu menghadirkan benda konkret. Pembelajaran student center itu harus selalu menghadirkan benda konkret yang artinya siswa itu bisa menggali pengetahuannya, bisa merangsang motivasi siswa dalam hal belajar. Artinya, ketika kita menghadirkan benda yang konkret, otomatis peserta didik itu akan lebih memahami dengan cepat ya, daripada kita menyediakan media gambar, film, dan lain sebagainya. Nah, di sini dari opsi A sampai dengan E, yang paling tepat kalau kita sudah menghadirkan benda konkret, maka benda konkret itu kita berikan di awal, ya, di awal pembelajaran. Mereka sudah disediakan benda konkretnya, kemudian tinggal kita menentukan langkah-langkah berikutnya. Dari opsi A sampai dengan opsi E, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Karena benda konkret diberikan di awal, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Nah, baru dengan benda konkret ini siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Jadi, kaidah enaktif, ikonik, sama simbolik terpenuhi semua. Baik, Bapak Ibu, jelas ini? Nah, kalau ingin lebih jelasnya mengetahui tentang soal, nah gabung saja di kelas Edmudo, ada di postingan saya sebelumnya, bisa dilihat cara gabungnya di situ. Nanti bisa dicoba ada soal-soal yang terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Demikian tutorial kita hari ini. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.